Namun tiba-tiba Mikael muncul dan menghalangi jalannya. Ia berkata bahwa ia tidak peduli dengan semua detail hubungan mereka, tapi ia telah berjanji akan membawa gadis itu jauh dari tempat ini dan menjaganya tetap aman. Salah satu anak buah bandit itu mengeluarkan kapak dan mulai mengancam Mikael. Tapi sedetik kemudian, pria nekat itu roboh ke tanah dengan leher tertusuk belati. Mikael lalu berkata bahwa jika mereka tidak segera pergi, ia akan menghabisi mereka semua. Para bandit mulai membicarakan bagaimana pria itu ternyata adalah salah satu, terbangun, dan bahwa mereka tidak punya peluang untuk melawannya. Tiba-tiba sang pemimpin menunjukkan kekuatannya, mengatakan bahwa Mikael bukan satu-satunya yang terbangun di sini. Ia menuntut agar Mikael menyerahkan gadis itu, dan sebagai gantinya, ia akan membiarkan Mikael pergi tanpa banyak luka. Sambil menangis, Linda meminta penyelamatnya untuk meninggalkannya saja di sana. Ia tidak ingin Mikael terluka karenanya. Namun Mikael berbalik dan berkata bahwa ia selalu menepati janjinya. Ia kemudian mengeluarkan pedangnya dan bersiap menyerang lawannya. Melihat kepercayaan diri pria itu, sang pemimpin melejeknya karena meremehkannya. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Mikael sudah menyerang lebih dulu. Pria itu tidak menyangka bahwa ia bisa dikalahkan hanya dengan satu serangan. Linda merasa senang sekaligus tak percaya melihat betapa mudahnya Mikael mengalahkan lawannya. Setelah itu, sang pahlawan menatap para anggota geng yang paling haus darah dan berkata bahwa kini giliran mereka. Mereka mulai mundur sambil memohon ampun, namun sayangnya, Mikael tidak mengindahkan permohonan mereka. Dengan kecepatan kilat, ia bergerak di antara mereka dan menghabisi semuanya hanya dengan satu aksi. Kini hanya Noah yang tersisa. Ia mulai meminta maaf atas kesalahannya, memohon agar tidak dihabisi. Mikael menoleh ke Linda dan berkata bahwa ia akan melakukan sesuai keputusan gadis itu. Linda berkata bahwa karena Mikael telah menyelamatkannya sekali, maka ia pantas diberi ampun. Tapi ia tidak ingin lagi melihat mantan kekasihnya itu. Noah pun bersyukur dan berjanji tidak akan mendekatinya lagi, lalu berlari menjauh ke ujung gang. Mikael yang mengamati itu berpikir bahwa selama kiamat ini, ia telah melihat banyak hal. Pria seperti Noah bisa menjadi masalah besar di masa depan. Maka ia memutuskan untuk meninggalkan tanda padanya. Ia melepaskan tembakan berisi energi ke arah pria itu, dan tembakan tersebut tepat mengenai sasaran. Noah merasakan rasa sakit mendadak di punggungnya. Ketika Linda bertanya apa yang telah ia lakukan, Mikael menjawab bahwa ia tidak menghabisi pria itu, hanya menembakkan beberapa gelombang energi udara ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, seekor kunang-kunang berwarna kuning muncul di hadapannya. Ia tidak mengerti apa itu, namun ketika menyentuhnya, sistem mengucapkan selamat atas pencapaian tingkat kebangkitan keduanya. Ia senang karena kekuatannya telah meningkat. Ia tahu bahwa masih banyak misteri di dunia ini dan ia harus membentuk sebuah tim. Lalu kembali ke Institut Penelitian, tempat awal mula perjalanan waktunya. Linda menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi pada pria itu dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Mikael menjawab bahwa ia tidak apa-apa, dan karena Linda kini sudah aman, maka ia bisa pergi. Masih ada beberapa hal yang harus ia selesaikan. Ketika Mikael melangkah pergi, Linda menghentikannya dan memohon agar membawanya juga. Ia beralasan bahwa ia bisa membantunya. Mikael bertanya bagaimana caranya ia bisa membantu. Linda menjawab bahwa ia memang tidak memiliki kekuatan super.